Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sadar gak sih kalian bahwa hampir setiap benda di muka bumi ini bergerak? Tapi pernah gak kamu berpikir kenapa suatu benda dapat bergerak? Atau kira-kira apa sih yang menyebabkan suatu benda dapat bergerak? Dan tahu gak sih kalian bagaimana suatu benda dapat dikatakan bergerak? Penasaran? Pengen tahu jawabannya? Yuk terus ikuti video kita ya. Perlu kalian ketahui bahwa benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Nah, titik acuan itu apa sih? Nah, titik acuan adalah sudut pandang atau titik awal si pengamat terhadap benda yang akan ditinjau. Untuk lebih jelasnya, silakan amati contoh berikut ini ya. Misal, titik acuan yang akan dipilih adalah halte bis beserta orang-orangnya, dan benda yang akan ditinjau adalah si pengendara sepeda. Nah, bagaimana menurut titik acuan atau sudut pandang pengamat di halte bis? Dan ternyata menurut titik acuan, si pengendara sepeda sedang melakukan perubahan posisi atau bergerak dari arah kanan menuju ke arah kiri. Kok dari kanan ke kiri ya, bukan kiri ke kanan? Ingat ya, kita harus memposisikan diri kita sebagai titik acuan yang ada di halte bis, bukan sebagai penonton. Dan benda selanjutnya yang akan ditinjau adalah mobil yang sedang bergerak ini nih. Jadi menurut titik acuan atau pengamat di halte bis berpikir bahwa mobil pun sama, sedang melakukan perubahan posisi atau bergerak dari arah kanan menuju arah kiri. Selain itu, titik acuan juga menganggap bahwa benda yang bergerak itu hanyalah mobil, pengendara sepeda, dan air sungai yang di belakang. Titik acuan menganggap bahwa jalanan, halte bis, dan mereka itu diam, tidak bergerak. Nah, ini versi titik acuan halte bis. Bagaimana menurut titik acuan lain? Apakah sama? Nah, sekarang kita akan posisikan diri kita sebagai para pengamat dari dalam mobil nih. Jadi titik acuannya adalah orang-orang di dalam mobil. Nah, menurut titik acuan ini ternyata yang bergerak itu justru bukan mobilnya, melainkan jalanan, lingkungan, pepohonan itu seolah-olah sedang melakukan perubahan posisi atau bergerak dari arah kanan menuju arah kiri. Selain itu, para pengamat ini pun berpikir bahwa mobil itu terasa diam, sedangkan yang bergerak itu justru lingkungan yang berada di luar. Nah, bisa dilihat juga ya bahwa halte bis yang tadinya berpikir diri mereka diam, justru menurut pengamat ini ternyata nampak bergerak ke arah kiri. Nah, dari sini dapat ditarik kesimpulan ya bahwa ternyata beda sudut pandang, beda pengamat akan menghasilkan hasil gerak yang berbeda juga. Waktunya pembahasan. Jadi, gerak berdasarkan titik acuan inilah yang menyebabkan gerak benda itu bersifat relatif. Nah, relatif di sini artinya jika berbeda sudut pandang atau pengamat, maka akan menghasilkan gerak yang berbeda juga. Contoh lainnya seperti ini nih, menurut orang-orang di bumi, matahari setiap harinya bergerak loh mengelilingi bumi. Jadi orang-orang bumi berpikir bahwa bumi itu diam, sedangkan yang bergerak itu adalah matahari yang bergerak mengelilingi bumi. Nah, bagaimana menurut astronot? Dan ternyata menurut astronot justru berbeda, justru bumilah yang bergerak mengelilingi matahari. Dari sini dapat dipertegas bahwa gerak benda itu sangat bersifat relatif, bergantung siapa yang melihatnya dan dari mana orang itu melihatnya. Nah, kalau sekarang menurut kalian nih sebagai sudut pandang penonton. Nah, kira-kira menurut kalian benda apa saja sih yang terlihat atau tampak bergerak di sini? Coba diamati ya. Dan jika diperhatikan, di sini ada dua tipe gerak loh. Yang pertama ada gerak semu atau gerak tidak nyata, yaitu gerak yang dialami oleh benda yang aslinya diam tapi nampak seolah-olah seperti bergerak. Nah, contohnya antara lain gunung, jalanan, dan lingkungan yang seolah-olah seperti bergerak ke arah kiri.
sementara mobil dan sepeda itu melakukan gerak nyata karena memang geraknya dialami oleh benda itu sendiri. Nah, sampai sini paham ya? Pembahasan selanjutnya kita akan bahas tentang konsep gerak benda. Dapat lihat di sini ya bahwa ada anak yang sedang melakukan perubahan posisi dari posisi awal menuju posisi akhir. Karena anak ini melakukan perubahan posisi, maka dapat dikatakan bahwa anak ini sedang bergerak. Dan ternyata perubahan posisi ini menghasilkan suatu besaran loh yang namanya perpindahan. Dan perpindahan ini sendiri ternyata melewati yang namanya lintasan. Nah, di sini ada beberapa macam gerak menurut jenis lintasannya. Yang pertama ada gerak lurus yang dimana lintasannya menyerupai garis lurus. Yang kedua ada gerak parabola nih yang lintasannya menyerupai parabola. Yang ketiga ada gerak melingkar yang lintasannya menyerupai lingkaran. Dan yang terakhir ada gerak tak beraturan yang lintasannya tak jelas tak beraturan. Nah, kebetulan di bab ini kita akan bahas tentang gerak lurus saja ya, karena konsep gerak lainnya akan dipelajari di SMA. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan konsep gerak lurusnya nih. Jadi di sini ada anak yang sedang melakukan perpindahan terhadap waktu. Nah, perpindahan terhadap waktu inilah yang dikenal dengan istilah kecepatan. Dan yang sedang ditampilkan ini adalah beberapa komponen penting yang mesti kalian pahami untuk menguasai konsep gerak lurus. Dan yang bakalan kita bahas selanjutnya adalah tentang perbedaan antara konsep perpindahan dengan jarak. Yuk disimak ya. Perbedaan antara perpindahan dan jarak. Di sini dapat terlihat ya, ada anak yang sedang melakukan gerak searah ke arah kanan sejauh 100 meter. Misal ada pertanyaan, berapa sih perpindahannya? Nah, perpindahannya adalah sebesar 100 meter ke arah kanan. 100 meter ini artinya nilai dan arah kanan berarti arah. Karena perpindahan punya nilai dan arah, maka perpindahan ini termasuk dalam besaran vektor. Misal selanjutnya berapa sih jaraknya? Nah, jaraknya itu adalah sebesar 100 meter. 100 meter di sini berarti nilai, karena jarak hanya memiliki nilai saja, tidak punya arah, maka jarak termasuk dalam besaran skalar. Selanjutnya dapat terlihat ada anak yang sedang melakukan gerak bolak-balik sejauh 100 meter ke arah kanan dan 100 meter ke arah kiri. Nah, misal ada pertanyaan berapa sih besar perpindahan dan jaraknya? Jika dilihat dari definisinya, perpindahan itu artinya perubahan posisi. Nah, di sini nilai perpindahannya adalah 100 meter dikurangi 100 meter. Nah, 100 meter yang pertama artinya 100 meter ke arah kanan yang bernilai positif, dan minus 100 meter yang kedua artinya 100 meter ke arah kiri yang bernilai negatif. Berarti 100 meter dikurangi 100 meter adalah 0 meter. Jika nilainya 0 meter, maka artinya tidak ada perubahan posisi. Bisa dilihat ya bahwa titik awalnya bertemu dengan titik akhirnya. Berarti jika tidak ada perubahan posisi, artinya tidak ada perpindahan. Nah, yang kedua ada jarak nih, yaitu definisinya panjang seluruh lintasan yang dilalui oleh benda. Berarti jaraknya adalah 100 meter ditambah 100 meter, yaitu 200 meter. Contoh soal nomor 1, seorang siswa berjalan ke timur sejauh 10 meter, lalu berjalan lagi ke barat sejauh 3 meter. Berapakah perpindahan dan jarak yang ditempuh siswa tersebut? Nah, untuk menjawabnya, kita bisa membuat sketsa dulu seperti ini ya. Jadi, ada anak yang bergerak 10 meter ke arah timur dan kembali lagi ke barat sejauh 3 meter. Untuk arah mata angin bisa dilihat di pojok kanan atas ya. Nah, berarti nilai perpindahannya adalah 10 meter dikurangi 3 meter. 10 meter ke arah kanan minus 3 meter ke arah kiri. Berarti 10 kurang 3 adalah 7 meter.
Nah, untuk arah perpindahan bisa dilihat ya dari titik awal menuju titik akhir, digambarkan oleh tanda panah warna merah. Berarti perpindahannya yaitu ke arah timur. Selanjutnya jarak. Karena jarak itu panjang seluruh lintasan, maka jaraknya adalah 10 meter ditambah 3 meter, yaitu 13 meter. Soal nomor 2. Seorang anak berjalan 8 meter ke timur, lalu berbelok ke utara sejauh 6 meter. Tentukan jarak dan perpindahan siswa dari posisi awal. Nah, untuk menjawabnya sama ya, membuat sketsa dulu, 8 meter ke arah timur dan 6 meter ke arah utara. Maka, karena jarak itu panjang seluruh lintasan, berarti jaraknya adalah 8 meter ditambah 6 meter, sama dengan 14 meter. Nah, untuk menentukan perpindahan, kita bisa lihat dari perubahan posisi awal menuju posisi akhirnya. Bisa dilihat oleh tanda panah yang berwarna merah tersebut. Karena membentuk segitiga siku-siku, maka berlakulah hukum Pitagoras, yang dimana perpindahannya itu adalah akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berarti sama dengan akar dari 64 ditambah 36. Berarti sama dengan akar dari 100. Nah, akar dari 100 itu berapa? Ada yang tahu? Iya, 10 ya. Jadi perpindahannya adalah 10 meter. Udah beres belum? Belum, karena arahnya belum ada. Nah, bisa dilihat ya, arah panahnya itu menunjuk ke arah timur laut. Berarti perpindahannya sejauh 10 meter ke arah timur laut. Selesai.